Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah, kita semangat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah ya. Hari ini kita masih diberi Semangat. sehingga Ananda bisa hadir meluangkan waktu kita dalam aktivitas kita sebagai pelajar. Baik Anda semuanya, Ibu akan ambil absennya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini Ananda? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah ya, berarti hadir semua. Oke. Patut kita ucapkan Alhamdulillah. iya, Ananda semuanya. Baik, tadi Ananda kita hadir semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ananda semuanya di sini adalah kelas 12 F1 dan 2 ya. Jadi di sini Ananda kita belajar. Sebelum kita memulai pelajarannya, coba Ananda lihat di depan papan tulis. Bu, mau bantu aja lihat papan tulis. Ini dia. Kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Apakah yang pertama mengucapkan salam ketika masuk dalam kelas sudah kita lakukan? Berdoa sebelum belajar sudah? Belum. Nah, sekarang sebelum kita mulai, ya kita baca doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Tunjuk tangan. Silakan. Atau kita baca sama-sama saja doa belajar kita. Oke, kita awali dengan ta'awudz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah membacakan doa. Selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Ananda semuanya hadir kan? Hadir. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesehatan. Selanjutnya Ananda, sebelum kegiatan kita masuk kepada materi kita, ini coba perhatikan ke depan dulu. Ananda coba perhatikan ke depan dulu. Ada kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas kita ini ada 6 item yang sudah kita sepakati. Sekarang apakah ini tetap kita pakai atau ada yang ditambah? Tetap ini saja. Oke, sudahkah kita melakukan semua kesepakatan kelas kita? Baju ada kan rapi? Kemudian masing-masing itu udah rapi? Oke, bagus. Kemudian sopan santunkah kita? Iya. Kemudian Ananda keluar masuk kelas dengan izin guru, itu berarti Ananda sudah melakukan sopan dan santun. Tidak menggunakan HP kecuali izin guru. Hari ini Ibu nanti kalau lihat kondisinya akan Ibu izinkan memakai
pakai HP, tapi kalau tidak nanti kita tidak boleh mempergunakan HP. Baik anak semuanya, sebelum ibu menyampaikan materi, coba berdiri dulu semuanya. Berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya dalam posisi yang rapi. Ya, kita explain dulu. Ibu akan menguji sampai di mana konsentrasi anak-anak Anda dengan tugas yang ibu berikan kepada kita. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3 yaitu tepuk berzikir, mengingat keagungan Allah supaya kita selalu mendapat tahap. Tepuk 1, 2, 3. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3, 2, 2, 1. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Oke, silakan duduk. Putri berdiri saja. Oke. Putri tadi kurang konsentrasi. Sekarang ibu minta kepada Putri apa yang Putri pahami tentang jujur. Jujur, Bu. Jujur adalah perkataan yang benar, Bu. Oke, bagus, perkataan yang Benar. Anda mengada. Boleh duduk. Ya, itu konsekuensi kita kalau seandainya apa kita siap menerima atau menjawab pertanyaan. Baik Anda, kesepakatan kelas sudah. Sekarang Anda kita masuk yaitu ini dia. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah Su'abul Iman. Su'abul Iman adalah cabang-cabang iman yang mana keterkaitannya iman, Islam dan ihsan. Ya. Maka di sini apa tujuan pembelajaran kita, Anda? Yang pertama, pembelajaran kita punya tujuan peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman, Islam dan ihsan. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam dan ihsan. Ini kan hanya lagi Anda dengar apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Kemudian lanjut, ini dia. Sebelum ibu masuk Anda, kemarin kita sudah belajar mengenai tentang salah satunya berkompetensi dalam kebaikan, salah satunya sabar dalam menghadapi ujian. Ujian itu apa itu nak? Takdir. Yang dikenal dengan rukun berapa? Rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman yang keberapa? Apa itu bunyinya? Ada berapa takdir itu? Ada dua. Tunjuk tangan siapa bilang bisa menjawab? Siapa Dokter? Dulu. Yang satu takdir mu'alaf, dua takdir mutlak. Iya, adalah takdir mu'alaf dan takdir mutlak. Apa itu? Sudah ibu jelaskan kemarin. Berarti alhamdulillah Anda sudah Pak. Sekarang kita masuk kepada materi kita selanjutnya, Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman yaitu keterkaitan antara iman, Islam dan ihsan. Coba lihat gambar. Ayo, ini ada gambar pertanyaan pemantik. Materi kita kan tentang iman, Islam dan ihsan. Gambar pertama ini apa?
kaji dia diulang. Bahasa Mindanya apal kaji dia diulang, apal jalan dia ditampuh. Tahu artinya? Sering kita mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari, maka itu akan lebih memahami kita atas segala sesuatu. Contohnya baca Al-Quran ini adalah Al-Quran adalah firman Allah, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Ya, atiullah wa atiur Rasul. Patulah perintah Allah dan patulah perintah Rasul. Selanjutnya ini apa ini? Berbagi rezeki. Bahwasanya ingat, di atas orang kaya ada orang miskin. Berarti kalau kita berbagi, apakah harus orang kaya dulu? Tidak. Maka sedekah itu tidak segi materi saja, tetapi ada materi. Ananda senyum sudah berbuat baikkah? Sudah bersedekahkah? Hari ini Bulia senyumnya luar biasa ya. Masya Allah, masih dalam keadaan sehat. Selanjutnya coba lihat ini anak-anak. Nah, materi kita. Materi kita adalah Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Keterkaitan iman, Islam dan ihsan. Model pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini Ananda adalah berdiferensiasi. Yang mana Ananda harus lebih aktif belajarnya dengan apa-apa yang sudah Ibu sampaikan. Jadi mengenai iman ini Ananda ada nggak melihat? Dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang yang mudah putus asa. Ada kalimatnya limo kurui, limo kantang, kalau indah itu menurui abu yang datang. Wah, kan ada seperti itu. Karena apa? Dia tidak percaya bahwasanya Allah itu sang pencipta yang akan mengabulkan semua doanya kalau dia doanya dengan khusyuk. Tetapi bagaimana? Dia pergi ke tempat yang tidak pantas dia minta. Ya, minta apa? Minta petunjuk. Contohnya pergi tempat dukun, atau pergi di pohon-pohon yang sudah lama yang ada penghuninya. Ya, itu tanda orang tidak beriman. Jadi Ananda di sini, ini Ananda bahwasannya dalam Syu'abul Iman ini Ananda banyak sekali kita lihat, ya, bahwasanya orang beriman itu otomatis mencerminkan semua perbuatannya sesuai dengan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka di sini sesuai dengan tujuan tadi kita akan membahas dulu pengertian satu persatu. Ya, apa ini? Salah satunya pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab yang mana amana yu'minu imana, yang artinya percaya dan yakin. Sedangkan secara istilah apa Anda? Menyatakan secara lisan, membenarkan dalam hati dan beramal dalam perbuatan. Nah, itu dikatakan dengan iman. Jadi kalau bahasa secara etimologi, iman itu adalah percaya dan yakin. Sedangkan secara terminologi adalah iman itu menyatakan secara lisan dengan mengucap apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita yakin, maka tak terlepas seorang yang meyakini bahwasanya ada yang namanya rukun iman. Rukun artinya wajib, iman artinya kepercayaan. Berapa rukun iman lah? 6. Apa saja? Oke, satu orang coba. Siapa tunjuk tangan? Siapa tunjuk tangan? Yang lain? Coba Cahaya. Silakan Cahaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul. Rasul dulu atau kitab dulu? Kitab. Percaya kepada Rasul. Percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada kabar baik dan kabar buruk. Iya,
Oke, Sadaqallahul azim. Alfi baca artinya di buku kita ada. Baik, silakan. Artinya. Iya, silakan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran, dan diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Oke, itu dia ya, artinya bahwasanya di sana ada perintah kita beriman. Bahwasanya rukun iman yang wajib kita ketahui ada Ananda, contoh ada musibah. Kalau kita orang beriman, dengan musibah itu apa? Muhasabah diri. Luar biasa ya, sasabila Anda ya. Ada muhasabah diri. Kalau ada muhasabah diri berarti kita orang beriman. Bahwasanya cobaan itu diberikan oleh Allah tak terlepas memperkuat keimanan kita. Ya, kita di sini yaitu melakukan sesuatu ini atas kehendak Allah. Selanjutnya Anda kan sudah paham, maka rukun iman ini adalah fondasi dasar bagi kepercayaan seorang muslim yang sudah Ibu sampaikan tadi 6. Oke? Selanjutnya, sudah paham apa itu rukun iman? Sudah ya? Apa iman ke rukun sudah apa kan? Oke? Selanjutnya, nih kita masuk kepada yang bagian B, Islam. Kita kan hari ini tujuannya ada 2 ya. Pengertiannya kemudian nih. Islam apa? Siapa yang tahu apa Islam? Apa Islam? Secara bahasa apa? Suci dan tunduk ya. Secara bahasa etimologi arti Islam adalah salama yusallimu Islam. Selamat yang diselamatkan terselamatkan. Maka secara bahasa Islam itu adalah selamat, tunduk dan bersih. Sedangkan menurut istilah, ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan umat manusia ke jalan yang benar dan bahagia dunia akhirat. Sekarang di mana kita ini? Dunia. Ibu mau tanya, banyak nggak nikmat Allah sekarang diberikan kepada kita? Yang paling kita rasakan nikmat apa? Kesehatan. Rezeki nggak itu? Rezeki. Kalau ibu tanya Ananda sempurna nggak fisiknya sekarang? Ada telinganya 1? Ada hidungnya lubangnya 1? Tidak. Berarti Allah sudah begitu banyak nikmatnya yang diberikan kepada kita. Maka apakah kita harus bersyukur? Bersyukur. Oke, lanjut. Islam. Maka sekarang salama yusallimu, selamat dan diselamatkan terselamatkan. Maka Islam itu ada dalil tentang Islam di dalam Al-Quran sudah ada dibuat, ya, diajarkan, diperintahkan, dianjurkan, dan semuanya itu tak terlepas. Yang pertama, Islam agama sempurna yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Maidah. Al-Maidah yaitu surat ke-5 ayat ke-3. Ya, ini adalah bukti bahwasanya bukan Bu Desmawati yang menyampaikan, ini adalah ayat Al-Quran. Selanjutnya, Islam merupakan agama yang bersifat rahmatan lil alamin yang mengajak kepada kebaikan. Tidak ada. Anda mau tanya, kalau ada yang pernah dengar Islam ini teroris, gue tanya, Islam agama atau orangnya? Islam itu agama atau orangnya? Agama.
kita antar umat beragama ada toleransi. Selanjutnya, lihat ini Ananda. Lihat ini Ananda nomor yang selanjutnya. Ini dia, Islam adalah agama yang suci dan menjamin masuk surga. Itu hadis riwayat Baihaqi. Ya, siapa saja yang beriman dan bertakwa pasti dia akan masuk surga. Maka amalan itu kita pertanggungjawabkan selama kita di dunia, di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ini dia. Islam menjanjikan manusia selamat di dunia dan akhirat. Ibu mau tanya, kalau kita baik, balasannya apa? Baik. Anda mendengar orang tsunami di Aceh 2004, ya, terbayang berapa meter tingginya air? 9 ya? 9 atau 10? Di saat air itu tinggi, begitu tingginya, apa yang terjadi? Ada satu anak yang terselamatkan, yang mana dia bayi, ya, tak terlepas itu atas izin Allah. Sedangkan semuanya air itu melulantangkan, rusak semua bangunan-bangunan yang begitu kokoh. Disitulah kita apa yang tidak harus kita yakini? Harus kita yakini bahwasanya Allah itu maha penolong. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang beriman dan dia menjalankan Islamnya sesuai dengan rukun Islam. Selanjutnya ini dia. Islam adalah agama yang mulia dan tidak ada yang menandinginya. Hadis riwayat Baihaqi. Setiap agama punya aturan dan hukumnya. Ya, dalam Islam juga bahwasanya bagi orang yang beriman itu belum tentu bertakwa, ya kan? Kalau orang bertakwa so pasti beriman, karena ada orang beriman, ternyata dia beriman tidak dia laksanakan rukun Islam yang kedua, sholat 5 waktu subuh nggak dia kerjakan, kemudian sholat zuhur dia sibuk main layang-layang, atau sibuk dia pergi kemana saja, tanggung jawabnya untuk sholat tidak dia kerjakan. Ibu tanya, sholat itu wajib atau sunnah? Wajib. Kalau wajib bagaimana hukum wajib? Apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Selanjutnya Ananda, ini sudah Ananda paham. Ibu mau tanya, tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam ada berapa? Apa saja? Yuk, tunjuk tangan. Oke, lihat. Teruskan suaranya. Islam ada 5. Ya. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mengerjakan sholat 5 waktu semalam. Ya. 3, berpuasa di bulan Ramadan. Oke. Keempat, membayar zakat. Oke. Kelima, naik haji bagi yang mampu. Iya, naik haji bagi yang mampu. Artinya bagi yang mampu bagaimana? Orang yang memiliki harta. Iya, memiliki luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali. Orang yang mempunyai kelebihan harta. Tidak hanya harta saja, bagi yang mampu ini bagaimana? Ada 2 hal. Yang pertama harta, yang kedua fisik. Kalau nggak saya gimana mau pergi ada buatnya? Ya kan? Karena naik haji itu panggilan Allah. Sudah semangat kita mau pergi haji, sudah menasih haji, ternyata belum diizinkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Di saat keberangkatannya dia sakit. Bolehkah kita marah ke Allah? Iya. Bolehkah kita suudzon kepada Allah? Iya. Tetapi kita harus apa? Berprasangka baik. Berarti belum rezekinya kita hari ini. Ya. Belajar adalah seperti itu. Kalau ada apa-apa kembalikan ke Tuhan, ke Allah. Bahwasanya semuanya Allah yang sudah mengatur. Oke? Lanjut Anda ihsan selanjutnya. Ya, pengertian ihsan. Secara bahasa ihsan berasal dari bahasa Arab kebaikan atau berbuat baik. Ini kita kenal dengan yaitu akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini terlepas untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka itu secara bahasa ihsan itu artinya kebaikan atau berbuat baik. Ananda, Ibu, siapa yang bisa memberikan contoh Ibu salah satu perilaku baik? Siapa yang bisa memberikan contoh perilaku baik? Oke, silakan Putri. Menolong orang, Bu. Seperti apa menolong? Seperti misalnya teman kita
Iya. dalam tugas kita tolong yang pakai duit saya ini. Iya. Termasuk amal jariah kah itu? Iya. Karena ilmu yang bermanfaat. Iya. Luar biasa ya nak ya. Tepuk tangannya. Sekarang sudah hati. Reward bagi orang yang bisa menjawab. Lanjut. Sedangkan secara istilah ihsan itu terbagi atas beberapa hal ya. Yang pertama adalah ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu artinya ibadah? Apa arti ibadah? Melaksanakan semua perintah Allah. Iya, seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya. Tahu paham bahasanya? Bahwasanya Allah itu tidak tidur. Ibu tanya, pernah dengar kalimat CCTV? Apa itu gunanya CCTV? Apa yang dipantau? Ya, semuanya ya, apa yang terjadi itu. Tapi CCTV-nya di dunia ini berbeda dengan CCTV Allah. Kalau di dunia CCTV itu adalah bahwasanya bisa dilihat dari jarak yang diatur, ya seperti itu, ya. Maka, oh ya, silakan, Anda. Maka itu bahwasanya kalau Allah CCTV-nya nggak bisa didustai, ya, tidak bisa didustai. Bagaimana maksudnya tidak didustai? Terpantau semuanya, nggak perlu diatur jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter. Semuanya ada yang mencatat. Apa itu Ina? Yang mencatat siapa? Malaikat apa? Oh ya, Rakib dan Atid. Sesuai dengan pelajaran kita tadi, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya yang kedua, ini dia, ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah mendermakan dengan segala jenis kebaikan kepada semua makhluk, baik kepada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ablu minallah wa ablu minannas. Ya, hubungan kita itu tidak hanya kepada Allah saja, tetapi hubungan kita ada dengan makhluk yang lain. Karena dalam Islam nggak ada diajarkan untuk membinasakan binatang, ya kan? Ya, karena kucing kalau Anda perhatikan, kita boleh nggak disuruh memperlakukan baik nggak? Iya, dilus-elus dia langsung tertidur, ya kan? Coba dia kita cubit atau kita tekan lehernya, apa yang terjadi? Marah, namun kalau bisa cakarnya, bisa rabies. Itu contohnya. Kepada manusia seperti itu juga, ya. Berbuat baik tidak hanya memberi orang bantuan uang, tetapi bisa saja melalui tenang. Lanjut, selanjutnya ini. Bahwasanya dalam materi kita ihsan ini ada dalil perintah. Ya, ada dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ini kita diperintah Allah untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia. Anda. Surat An-Nahl 16 surat ke-16 ayat 90 dan hadis riwayat Muslim, puncak ibadah dan amal memperoleh kemuliaan dari Allah, pelindung bangunan keislaman seseorang. Sekarang Anda, Ibu mau ngasih ini. Ini paham semua? Sudah dijelaskan tadi? Apa itu iman sudah kan? Islam sudah. Kemudian ihsan sudah. Sekarang Ibu kasih ini. Waktu kita itu tinggal lagi yaitu sudah jam 3 kurang 8. Maka jam 3 nanti ya 3:10 Anda sudah kita tutup ya. Jadi ini ada tugas. Ibu kasih satu-satu. Berikan, tulis di sana apa saja untuk kita 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 seperti itu terus ya. Untuk yang satu maka Anda berikan contoh orang yang beriman. Oke? Untuk yang urutan nomor 2 itu silakan berikan contoh orang yang menjalankan dia sebagai orang Islam. Sikap seorang Islam itu yang bagaimana? Oke? Pak, ini masih sama. Nah, soalnya yang pertama, berikan contoh bagaimana sikap seorang yang beriman. Ya. Yang kedua, yang urutan ketiga kita ukur angkanya 1, 2, 1, 2. Yang bagi nomor 2 itu adalah berikan contoh bagaimana seorang
contoh perilaku orang yang beragama Islam sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang sudah siap silakan letakkan di papan tulis. Sudah siap? Silakan membuatkan contoh bagaimana perilaku orang yang beriman. Ya, kan banyak nih contoh-contoh kita dalam keseharian kan. Orang beriman itu seperti apa? Kemudian yang kedua, berikan contoh perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Kan rukun Islam sudah tahu kan? Ya kan? Rukun iman sudah tahu kan? Nah, ambil aja contoh itu. Kalau kita ada rukun iman, percaya kepada hari akhir, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Contohnya apa? Ada seperti itu. Oke, silakan. Ananda. Ini adalah tugas kita individu. Apakah Anda paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Mengenai materi kita 3 hal tadi, sebagiannya yang pertama iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan, kebaikan atau berbuat baik. Kenapa Ibu tanya yang dua iman dengan Islam? Apakah duduk nanti Anda memahami? Silakan dokter, tempelkan di dinding. Siapa lagi? Oke, silakan boleh yang sudah. Apal punya masing-masing ya. Apal punya masing-masing. Urutannya ke samping, baru ke bawah nanti. Silakan. Warnanya sama, kasih dari harus ke warna-warni. Oke, nggak apa-apa. Jadi masalah Ibu yang penting ada tahu. Silakan. Oke, ingat ya urutan kita ya. Silakan. Sini. Samping belani salah. Oke. Di atas saja itu. Oke, terima kasih. Lanjut, siapa lagi nak? Oke, silakan Sandra. Siti Sandra. Ingat punya kita bagiannya apa ya? Yang diminta contohnya ya. Contohnya berarti bagaimana perilaku kita ya gitu. Oke, silakan. Siapa lagi? Berapa orang lagi yang belum? Diri sudah nak? Oke. Bagian atas tekan. Oke. Bisa jangan terbalik aja nulisnya. Oke. Silakan. Siapa lagi? Jangan lama-lama waktu kita berjalan. Selanjutnya Ibu akan membagikan lagi yang kedua. Ini ada gambar angkanya 1, 2, 3 sampai 6. Ananda pahami angka, Ananda letakkan garis panahnya di mana yang pasnya. Garis panahnya yang mana pasnya sesuai urutan rukun iman. Oke Ananda, itu ada lembar kerja untuk Ananda selanjutnya. Itu kan ada gambar, ada angka di sebelahnya. Lihat gambar cocoknya ke angka berapa sehingga urutannya sesuai dengan rukun iman. Oke ya, paham maksud Ibu? Oke, silakan panah. Oke.
Kalau sudah siap semuanya baru Ibu suruh nanti sesuai tugas kita satu persatu tadi. Mananya yang jelas ya, jangan bengkok-bengkok ya. Terus tolong dipana bagiannya yang mana itu dengan angka serta gambar yang ada. Hitungan ketiga, siap nggak siap? Harus siap. 1. Di sana aja, pegang aja. Pegang saja. Oke, ini siapa yang coba Octavia nih baca punyanya? Jawabannya tadi, tugas yang pertama tadi. Salah satu contoh orang yang beriman Ya. yang pertama percaya kepada Allah dengan melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam. Yang kedua percaya kepada malaikat Allah. Nah, Kita yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan kita pasti akan maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan, jelaskan. Lihat ke teman, jelaskan apa yang kita tulis. Baik. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan contoh sikap orang yang beriman. Yang pertama, percaya kepada Allah. Contohnya, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Percaya bahwa malaikat selalu mengawasi kita apapun yang kita lakukan. Yang mencatat amal kita adalah malaikat. Yang mencatat amal baik malaikat rakib. Yang mencatat amal buruk malaikat rakib. Jadi kita percaya bahwasanya malaikat selalu dalam pengawasan kita, selalu dalam pengawasan malaikat. Iya, luar biasa. Tenang. Oke, siapa yang mau menjelaskan yang ditulis ini tentang perilaku sesuai dengan ajaran Islam? Siapa? Caca mau? Caca bagian apa tadi? Yang tugas ini? Oke, silakan. Yang bagian yang kedua, yang bagi yang sesuai dengan ajaran Islam. Silakan. Salah sebentar ke depan, bacakan, jelaskan. Tidak apa-apa. Itu hebat luar biasa ini. Diminta 1 kasih 2. Berarti Anda paham luar biasa itu. Silakan. Yang saya tulis di sini nomor 2, selalu menghargai perbedaan. Perbedaan apapun itu, suku, agama, ras, terutama agama. Tidak menyebutkan agama. Misalnya agama saya lebih bagus daripada agama Anda. Kita tak pilih agama itu. Terus berpakaian sesuai apa yang saya belajarkan. Tepuk tangannya. Luar biasa ya, sangat luar biasa. Itu Ananda, surat Al-Kafirun itu adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, qul huwallahu ahad, katakanlah kalau itu esa. Di dalam agama lain juga ada aturan agamanya. Jadi Ananda jangan rempong, Ananda harus mengikuti aturan agama kita. Biarkan agama lain pun menjalankan agamanya sesuai perintah Tuhan. Betul ya, Caca, bagus sekali. Begitu juga dengan apa yang disampaikan si teman kita Octaviani, bahwasanya rukun iman itu ada 6. Salah satu yang diangkat adalah tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ibu mau tanya, malaikat Allah itu wajib kita ketahui usianya berapa? 10. Bisa bacakan? 1 apa? Israfil,
lokasi itu Ananda cocokkan gambar dengan angka sesuai dengan urutan rukun iman. Rukun iman ada 6. Kalau bisa. Oke, Arfi, silakan balik ke depan, Arfi. Ah, ibu nggak mau duduk-duduk di bawah. Ibu ingin ke depan. Kita belajar berani, belajar agama ini. Banyak yang harus kita ambil ya. Silakan. Baik, arahkan teman-teman. Yang pertama, iman kepada Allah itu di sini. Iya, nomor 1 ya. Betul kan? Betul. Oke, lanjut. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah yang nomor 2. Betul. Iya, betul. Lanjut. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, betul. Yang cocokkan dengan kita ya. Lanjut. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Betul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Betul. Lanjut. Dan yang terakhir, iman kepada qadar dan qadar buruk dan qadar baik. Iya, luar biasa. Terbalik tapi benar. Silakan. Terima kasih Anda. Luar biasa ya semangatnya. Ibu acukan jempol. Jadi itu Anda. Silakan lihat perkataan Anda. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu. Jadi tulisan Allah itu nomor 1. Yang kedua adalah percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ada di sana? Urutkan juga sampai nomor 6. Paham Ananda? Paham Ananda? Ananda semuanya. Coba berdiri kembali. Berdiri kembali biar lebih semangat lagi. Tepuk 3, 3, 2. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Berada turun. 1, 1, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tafadhol Idris. Oke, silakan. Baik, Ananda, hari ini sangat bahagia sekali Ibu ya. Ternyata walaupun kondisi kita hari ini siang sudah ya, tetapi semangat Ananda tidak berkurang. Ya, Ibu tanya sudah makan? Sudah. Alhamdulillah bukti semangat Ananda nampakkan ini. Jadi ini kita sudah Ibu sampaikan tadi. Apa pengertiannya dari iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Ibu sebelum Ibu tutup ya kegiatan kita, bahwasanya jam sudah menunjukkan yaitu jam 3:57 ya. Jam 3 itu lewat jam 2:57. Yang ini nanti kita tutup jam 3:10. Kira-kira di antara Ananda siapa yang bisa menceritakan ini kisah Nabi Ayub? Itu menandakan orang beriman enggak? Itu Nabi atau Rasul? Nabi. Nah, pertanyaan Ibu, 2 opsinya pilih. Ananda pernah nggak dengar cerita seorang anak yang soleh dan berbakti ke orang tuanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Itu anak yang baik kan? Luar biasa. Sangat hebat dan sangat semangatnya. Ada yang bisa menjelaskan atau menceritakan ini itu? Contoh dari perbuatan materi kita ihsan. Berbuat baik seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Oke, ada yang menjelaskan ke depan cerita Uwais Al-Qarni? Ini kan pernah kita sampaikan. Ada? Atau Ananda terserah, Ananda ada nggak yang mau menjelaskan ke depan cerita-cerita yang mencerminkan dari perbuatan baik, kisah-kisah pada zaman Rasulullah, kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah Ananda apa yang mau Ananda sampaikan. Kisah tentang berbuat baik, ihsan. Boleh? Siapa?
Sarah. Mau? Tentang apa? Boleh maju ke depan? Silakan Sarah. Oke. Ayo. Waktu kita Ibu kasih hanya yaitu 7 menit. Oke, silakan. Ayo. Siapa? Tentang apa? Banyak cerita kan? Tentang Nabi kan? Iya. Apa itu? Yuk, go. Siapa? Sarah, ayo. Oke, Okta, silakan. Iya, Okta. Ibu kasih waktu dan kesempatannya di depan. Cerita. Anak yang lain tolong dengarkan ini. Kita ambil nanti contohnya untuk Isa. Jadi udah banyak juga contoh yang Ibu berikan. Ceritakan sekelas. Seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia selalu berbuat baik. Ketika dia ada tugas kelompok, dia pamit kepada ibunya. Dia pamit, Bu, kami pamit mau pergi kerja kelompok. Terus dia bilang sama ibunya, dia bilang seperti ini, kami akan balik tepat jam 4. Dia itu memang balik tepat jam 4. Dia tidak pernah lewat dari jam itu baliknya, karena sesuai jam itu. Begitu contoh berbaktinya. Dia membayangkan ketika ibunya itu sudah tua dan bisa berjalan, dia harus mengangkat ibunya itu di tempat yang ibunya inginkan. Jadi Wes Alkarni itu belajar mengangkat domba dari bawah sampai ke bukit. Itulah dari sekilas dari Wes Alkarni. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang sangat luar biasa, santun dan berbaktinya ke orang tuanya, ya. Yang mana dia adalah salah satu yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah tulang punggung orang tuanya karena dia hidup berdua dengan ibunya yang dalam keadaan lumpuh. Tetapi dia sedikit pun tidak pernah durhaka, tidak pernah membantah kata-kata orang tuanya. Kenapa? Dia terbayang kalau seandainya orang tuanya nanti tiada, kemana dia akan bergantung lagi. Kalau seandainya tidak mau mendengar kata orang tuanya, nanti bagaimana orang tuanya cacat buta? Siapa yang akan membantu orang tuanya? Ya, jadi di sini Uwais Al-Qarni adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Bisa Anda pahami itu ceritanya? Baik Anda, karena waktu kita sudah mendekati jam 3:02, 8 menit lagi waktu kita Ananda, maka Ibu mau tanya, refleksi kita ya. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, siapa yang bisa di antara kita menyampaikan refleksinya atau kesimpulan yang bisa Anda ambil dari pelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa? Ayo. Siapa? Siapa yang bisa ambil kesimpulan dari materi kita hari ini yang sudah Ibu sampaikan kepada kita? Apa yang bisa kita ambil? Ya, halo. Oke, silakan Caca. Apa yang bisa kita ambil hari ini dengan pelajaran yang sudah kita terima? Oke, silakan. Secara bahasanya yakin atau percaya. Terus kalau secara istilahnya menyatakan secara lisan, membenarkan di dalam hati dan beramal dalam perbuatan. Terus yang sebenarnya itu yang pada kunjungan aku. Terus Islam itu adalah selamat, bersih. Terus Islam itu agama bukan orangnya. Terus yang bagaimana sudah dijelaskan yang sebelumnya dari kepada Allah. Terus ihsan itu ya, ihsan kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Oke Anda, terima kasih hari ini luar biasa apa disampaikan teman. Ibu akan meluruskan Anda. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini sebagai penutup kita karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, bahwasanya
semua kebaikan, keridhaan, keberkahan dari Allah. Paham Anda? Sekarang bertanya Ananda sekarang ini ke sekolah ikhlas nggak? Nilai ta'ala? Yakinlah Ananda beriman bahwasan Ananda menggantungkan niat Ananda kepada Allah dengan cara Ananda mencari pahalanya. Ilmu Ananda ada dapat. Nah Ananda, karena berhubung waktu kita sudah habis, Ananda luar biasa sekali, dan Ibu ucapkan bahwasanya ini Ananda semuanya tidak ada Ananda bisa lakukan kecuali adalah dengan Ananda. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu adalah gantungkan niat Anda itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita pulang, kita akhiri, itu kita baca doa penutup, yaitu siapa yang akan bisa memimpin? Atau kita punya sama-sama, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ibu Ananda, kemarin nanti Ananda ulang lagi pelajaran. Selanjutnya tugas Ananda di rumah yaitu mengulang pembelajaran kita dan jaga sholatnya. Oke, baik, boleh Ananda keluar. Bukunya tolong dikembalikan lagi. Oke, yang bekas itu kasih ke Ibu. Ya, kasih nama. Sip. Oke, terima kasih Ananda ya. Hati-hati di jalan. Oke. Jangan lupa satu orang mewakili dengan apa yang pesan Ibu Cahaya tadi. Pukul semuanya sama Cahaya nanti ya. Oke. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Aturannya kalau mau pendapatnya tadi untuk sekolah anak. Saya. Iya, sudah. Gimana Pak? Aman ya Bu ya? Aman? Sudah besok lagi ya? Iya ya, besok lagi.